Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersama-sama akan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 dan sekaligus merupakan Hari Raya Pentakosta pada tanggal 28 Mei 2023. Sekali lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13, bunyinya sebagai berikut. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti hari yang ke-50. Hari ini memang terjadi 50 hari setelah Paskah. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga. Pentakosta dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari itu menjadi hari yang sangat penting bagi gereja karena pada hari itulah gereja lahir. Gereja belum lahir pada zaman Tuhan Yesus, sebab ia memang datang bukan untuk mendirikan gereja. Kalau dikatakan pada hari Pentakosta itu Roh Kudus turun, itu sama sekali tidak berarti bahwa Roh Kudus baru turun atau bekerja pada saat itu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16, pembacaan minggu lalu, dikatakan bahwa Roh Kudus bekerja melalui Daud. Kisah Para Rasul pasal 28 dan 25, di situ juga dikatakan Roh Kudus bekerja melalui Nabi Yesaya. Dengan demikian, Roh Kudus itu sebetulnya selalu bekerja dan sudah bekerja, bahkan sebelum hari Pentakosta. Kalau secara khusus Roh Kudus dihubungkan dengan lahirnya gereja pada hari Pentakosta, itu lebih dikarenakan peranan Roh Kudus yang amat menentukan dalam gereja perdana. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin jalannya sejarah gereja perdana. Roh Kudus itulah yang memimpin tindakan orang percaya, seperti perjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia, Kisah 8 ayat 29, Rasul Petrus yang bertemu dengan Cornelius,
Kisah pasal 10 ayat 19, Nabi Agabus yang menubuatkan tentang kelaparan yang akan terjadi di Yerusalem, Kisah pasal 11 ayat 28, persidangan para rasul di Yerusalem yang dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana dalam Kisah pasal 15 ayat 28, kemudian perjalanan Paulus ke daerah-daerah tertentu terdapat dalam Kisah pasal 16 ayat 6 dan sebagainya. Gereja perdana adalah suatu persekutuan yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Hubungan Roh Kudus dengan gereja begitu erat dan semua pemimpin jemaat adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3, 7 diaken yang dipilih untuk menjadi pelayan bagi orang miskin adalah 7 orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan pasal 11 ayat 24, Stefanus dan Barnabas adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dikatakan bahwa semua tua-tua jemaat Efesus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga menjadi sumber keberanian dan kekuatan bagi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, Roh Kudus itu memberi keberanian dan kekuatan kepada Petrus untuk menghadapi pengadilan agama. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9, Roh Kudus memberikan kepada Paulus keberanian, semangat, dan kuasa untuk mengalahkan Elimas. Roh Kudus sungguh menjadi kunci kekuatan dari 120 murid itu yang kemudian berkembang menjadi gereja yang mampu menerobos sampai ke seluruh dunia. Sayangnya, dalam kehidupan gereja sekarang ini, peranan Roh Kudus kurang mendapat penekanan. Kita kurang memberi tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita dan gereja. Kita lihat saja hal-hal yang dahulu ada dalam kehidupan gereja perdana, sekarang sudah tidak ada lagi. Misalnya, pertama, kenyataan bahwa Roh Kudus memimpin setiap tindakan dan pemikiran jemaat. Saat ini mungkin sudah jarang terjadi. Gereja sering tidak dipimpin oleh kuasa roh, tetapi oleh banyaknya peraturan organisasi dan birokrasi. Betapa sering tindakan gereja tidak ditentukan oleh doa dan kekuatan roh, tetapi oleh keputusan-keputusan rapat. Betapa sering tindakan gereja tidak berdasarkan Alkitab, tetapi pada tata gereja atau keputusan-keputusan persidangan. Yang kedua, kalau dahulu pelayan-pelayan dan pemimpin-pemimpin gereja perdana adalah mereka yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, betapa sering yang lebih menentukan sekarang ini adalah pendeta atau jemaat. Yang ditekankan bukan Roh Kudus, bukan karakter, bukan kasih, melainkan kemampuan akademis semata. Saudara-saudara yang kekasih, yang ketiga, kalau dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Roh Kudus itulah yang mereka percaya sebagai sumber keberanian, kuasa dan kekuatan mereka, betapa sering yang menentukan tindakan gereja saat ini adalah program atau rencana kerja, anggaran belanja dan sebagainya. Ini bukan berarti bahwa semua yang dikatakan tadi itu tidak penting. Organisasi itu penting. Kita tidak mungkin hidup tanpa organisasi. Apalagi di zaman sekarang ini ketika kita harus menjawab begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Ini juga bukan berarti bahwa rencana atau program kerja atau anggaran belanja itu tidak penting. Tentu saja semua itu penting. Tetapi harus kita ingat bahwa itu bukan segala-galanya dan tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Semua itu tidak boleh kita anggap sebagai satu-satunya yang penting
dan paling menentukan jalan kehidupan gereja. Kalau kita adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, betapapun pentingnya organisasi dan birokrasi, pada waktu-waktu tertentu kita tetap harus mendahulukan kasih. Betapapun kita mengatakan bahwa ijazah sarjana teologi penting bagi seorang pelayan jemaat, kita harus juga mengatakan bahwa itu tidak boleh mengalahkan karakter dan dedikasi. Walaupun anggaran belanja itu penting, baiklah kita bekerja bukan hanya berdasarkan anggaran belanja saja, melainkan juga dengan iman kita. Namun pada sisi lain, kita juga tidak boleh jatuh pada ekstrim yang lain, yaitu sikap yang seolah-olah sangat mementingkan peranan Roh Kudus sampai menghilangkan akal sehat. Karena pada kenyataannya mereka yang keras berbicara bahwa mereka menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dalam banyak hal merekalah yang justru ingin menguasai Roh Kudus. Roh Kudus sering diperlakukan sama seperti roh-roh lain, seperti orang tertentu memelihara tuyul. Mereka ingin memelihara Roh Kudus untuk memanfaatkannya bagi kepentingan diri sendiri. Mereka menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan mereka atas nama Roh Kudus itu sendiri. Padahal Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Itu berarti Roh Kudus akan dikaruniakan kepada mereka yang menaatinya. Hanya kalau ada ketaatan yang penuh kepada Roh Kudus sebagai Tuhan, Roh Kudus akan dikaruniakan. Roh Kudus sekali lagi bukan untuk kita kuasai atau manfaatkan, melainkan Roh Kudus itulah yang seharusnya menguasai kita. Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya besar bagi orang Yahudi, selain Paskah dan Tabernakel. Dalam peraturan agama Yahudi, semua laki-laki yang tinggal dalam radius kurang lebih dari 30 km dari Yerusalem harus merayakan minimal salah satu dari ketiga hari raya itu di Yerusalem. Karena itu tidak heran kalau pada hari Pentakosta itu banyak sekali orang yang datang dari segala penjuru dan berkumpul di Yerusalem. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pada waktu itu, para rasul secara resmi masih menganut agama Yahudi. Hanya saja mereka sudah percaya kepada Yesus yang bangkit. Karena itu pada perayaan besar itu mereka juga berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Ayat 2 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Biasanya bagi kita yang kurang cermat membaca ayat ini, dengan cepatnya kita menggambarkan Roh Kudus itu dengan angin keras. Padahal sebenarnya tidak ada angin keras, tetapi hanyalah bunyi seperti bunyi angin keras. Begitu juga dengan lidah-lidah seperti nyala api. Itu bukan berarti api sungguhan yang turun ke atas kepala para murid itu, melainkan hanya lidah-lidah yang tampaknya memang seperti nyala api. Namun memang dalam banyak bagian Alkitab, Roh Kudus itu selalu dihubungkan dengan angin dan api. Roh di dalam bahasa Ibrani adalah ruach, yang berarti angin. Angin itu menunjuk pada sesuatu yang ada, yang bisa kita rasakan tetapi tidak bisa kita lihat. Angin bisa bertiup sangat keras, dan bisa juga dengan cara sepoi-sepoi. Selain angin, Roh Kudus juga sering disimbolkan dengan api, karena sifatnya membakar, memanaskan, dan menghangatkan. Roh Kudus membakar dan menghanguskan dosa. Dia juga menghanguskan segala kuasa lain yang menentangnya di dalam diri kita.
Api itu dipercayai sebagai kuasa yang tidak dapat ditahan dan dikalahkan. Kalau api itu sudah datang, tidak akan ada yang bisa memadamkannya, dan begitu juga dengan Roh Kudus. Namun selain ia bisa menghanguskan dan menghancurkan, ia juga bisa memberi kehangatan. Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya dan secara khusus berdasarkan dalam ayat 3, diberikan kepada murid-murid yang berjumlah 120 orang itu. Ini harus kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi berdasarkan ayat ini, Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada ke-12 murid saja, tapi juga kepada murid lainnya. Hal ini penting untuk kita perhatikan, sebab sering orang mengira bahwa hanya orang tertentu yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ada orang lain yang tidak bisa. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan kemampuan berbahasa lidah. Ayat 3 jelas menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus mau bekerja dalam diri setiap orang. Memang ia bekerja dengan cara atau tindakan yang berbeda-beda, tapi ini tidak terkait dengan bakat atau kemampuan seseorang. Dengan demikian, sekalipun seseorang tidak mampu berbahasa lidah atau melakukan banyak mujizat, Roh Kudus tetap mau bekerja pada diri setiap orang. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah bagian dari karunia Roh. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan itu tanpa pimpinan Roh. Jadi kalau saudara mengatakan itu dengan sepenuh hati saudara, yakinlah bahwa saudara sudah menerima Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.